Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'. Pertama-tama, marilah kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan begitu banyak nikmat. Salah satunya nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan. Sehingga kita diberikan kesehatan untuk berpuasa di bulan yang mulia ini, di bulan suci Ramadan. Sebelum itu, saya akan menyampaikan tausiah singkat saya yang berjudul Mereka yang Merugi Dalam Puasa. Pemirsa channel YouTube Mansatu Medan yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua orang yang menunaikan ibadah puasa dapat mereka keberuntungan. Ada juga di antara mereka mendapatkan kerugian. Bahkan Nabi menginformasikan tidak mendapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Siapa golongan ini? Mereka inilah orang-orang yang tidak mampu menyerap dan mengambil nilai-nilai puasa yang konkret. Mereka yang merugi di bulan suci Ramadan. Yang pertama ini adalah mereka yang tidak mendirikan sholat. Mereka berpuasa, tapi ketahuilah meskipun mereka berpuasa dari fajar sampai terbenamnya matahari, mereka tidak akan mendapatkan apa-apa. Kenapa? Karena dia tidak mendirikan sholat. Karena sholat sesungguhnya kunci kebaikan. As-salatu imanuddin, as-salatu ibtahu jannah, as-salatu ibtahu khair. Sholat itu tiang agama, sholat itu kunci kebaikan, sholat itu kunci surga. Padahal sholat merupakan kewajiban bagi orang-orang yang beriman. Adapun waktu sholat yang diwajibkan telah ditentukan berdasarkan ketentuan syara, yaitu sebanyak 5 waktu dalam sehari, atau sering disebut sholat 5 waktu. Sebagaimana firman-Nya dalam Quran surah An-Nisa ayat 103 sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Artinya, sesungguhnya salat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang yang mukmin. Quran surah An-Nisa ayat 103. Maknanya, bagi mereka yang berpuasa Ramadan tapi tidak mendirikan salat, sesungguhnya mereka dapat pahalanya, dapat kebaikan-kebaikan sisi positif puasanya. Dia bisa sehat, tapi apa yang dia tidak dapat di akhirat kelak tidak bisa mengambil kebaikan-kebaikannya. Pahalanya tidak bisa dia nikmati. Kenapa? Karena passwordnya ialah sholat. Orang yang merugi dalam bulan suci Ramadan ini tidak mendapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Mereka yang berpuasa tetapi tidak mendirikan sholat. Yang kedua itu ada mereka yang berpuasa tetapi tidak mampu menahan dirinya dari perbuatan maksiat. Mereka berpuasa, mereka tidak makan dan minum dari subuh hingga maghrib, tapi dia juga tetap gosip dan bergibah. Ibarat orang yang berpuasa tapi tidak mampu menahan dirinya dari perbuatan maksiat. Seperti orang yang membangun rumah di atas pasir, ketika datang badai, rumah itu akan hancur. Begitu juga dengan orang yang berpuasa tapi tidak mampu menahan dirinya dari perbuatan maksiat, maka puasanya itu tidak akan memiliki nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibarat lain seperti orang yang membersihkan badannya dengan air tapi kemudian kembali bermain dengan lumpur. Begitu juga dengan orang yang puasa tapi tidak mampu menahan dirinya dari perbuatan maksiat, maka puasanya itu tidak akan memiliki manfaat. Begitulah ibarat orang yang berpuasa tapi tidak mampu mencegah dirinya dari perbuatan maksiat. Dia puasa, dia tidak makan dan minum,
dan tidak bersetubuh, maka puasanya sah. Tetapi gosip dan gibah tidak sah puasanya. Lalu dia dengan sengaja melihat aurat itu tidak sah puasanya. Dia menipu, tidak sah puasanya. Dia korupsi, tidak sah puasanya. Maka mereka orang-orang yang berpuasa tidak berpuasa tapi tetap melaksanakan maksiat, tidak mampu mencegah dirinya dari perbuatan keji dan mungkar, maka sesungguhnya dia tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Seperti hadis riwayat Al-Baihaqi dan Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, ia berkata, laisa sayyamu min akli wa surbi faqasyayamu milagwi farafas. Artinya, puasa bukan sekedar menahan diri dari makan dan minum saja. Puasa adalah menahan diri dari perkataan sia-sia dan keji. Pemirsa channel YouTube Mansatu Medan yang saya hormati, puasa ini kita harapkan mampu mengendalikan diri kita dari hal-hal yang tidak manfaat. Sia-sia orang yang puasa tapi dia tidak sholat, merugi orang-orang yang berpuasa tapi tidak mampu mencegah dirinya dari perbuatan keji dan mungkar. Sallallahu subhanahu wa ta'ala mencegah kita dan memberi hidayah kepada kita agar mampu berpuasa, bukan saja menahan lapar dan dahaga, tetapi mampu mengendalikan diri kita dan menghindari diri kita dari perbuatan keji dan mungkar, yang mampu mendirikan sholat 5 waktu. Semoga tausiah singkat ini dapat menjadi manfaat bagi kita semua, dan semoga kita semua dapat menjadi umat yang lebih baik dan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.